Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal, saya CGP Angkatan 11 Kota Padang. Kali ini saya akan mewawancara Ibu Kepala Sekolah SDN 33 Sawahan, Ibu Mana SPD, berkaitan dengan tugas CGP modul 3.1 demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan berbasis nilai-nilai sebagai seorang pemimpin. Mari kita ikuti wawancaranya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenalkan Bu, nama saya Rizal, saya CGP Angkatan 11 Kota Padang. Saya dapat tugas mewawancara beberapa orang tua sekolah, salah satunya Ibu, berkaitan dengan tugas saya sebagai CGP pada modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan berbasis kebijakan sebagai seorang pemimpin. Ini Bu, ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Mudah-mudahan Bu dengan senang hati bisa menjawab. Mudah-mudahan ya. Pertanyaan ini yang pertama ini Bu. Selama ini bagaimana Ibu sebagai seorang kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Misalnya mungkin di sekolah ini ada masalah-masalah yang ada kaitannya dengan moral etika atau rujukan sosial. Ya, baiklah. Terima kasih sebelumnya ya Pak Eri, karena sudah mewawancarai, khususnya kami juga termasuk ya sekolah penggerak di Kota Padang. Tentu untuk calon guru penggerak seperti tugas tadi nak tentang apa tadi? Ya, demonstrasi kontekstual. Salah satunya adalah bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Nah, iya, mungkin permasalahan-permasalahan seperti ini kan banyak sering kita jumpai di sekolah. Ya, salah satunya, contohnya tadi adanya kasus-kasus, terutama kasus yang berhubungan dengan etika atau yang sering terjadi pada saat sekarang ini. Nah, kami selaku kepala sekolah untuk sebelum memutuskan tentang permasalahan tersebut, tentu kita terutama melihat dulu data, kemudian saling berkoordinasi dengan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut, sehingga kita dapat melihat kebenaran tentu melalui musyawarah dari permasalahan-permasalahan yang terlibat terutama pada guru-guru yang ada di sekolah kami ini. Jadi intinya kalau di sekolah apa masalahnya, tentu orang-orang yang berhubungan dengan masalah tersebut tentu kita koordinasi lagi, kemudian kita musyawarah, kita data kembali, baru kita putuskan kebijakan apa yang akan kita ambil. Baik Ibu, kemudian ini pertanyaan kedua nih. Bagaimana Ibu menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Bu, yang sama-sama benar kedua-duanya, artinya sama-sama dua masalah, dua-duanya kalau diambil benar dua-duanya. Iya. Kita kalau di sekolah itu sebelum kita menentukan, kita kan ada peraturan, kita ada tata tertib, kita mempunyai kesepakatan. Nah, jadi sebelum kita melakukan berbagai program sekolah, tentu kita menjalin kesepakatan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Nah, kemudian muncul dua permasalahan yang kedua-duanya sama benar. Tentu kita merujuk kepada hasil kesepakatan kita yang pertama tadi. Nah, siapa yang sesuai dengan kesepakatan tadi, tentu yang apakah itu yang lebih banyak mendatangkan kebaikan, kemudian yang bermanfaat bagi orang banyak, tentu itu yang lebih kita prioritaskan. Mungkin pertanyaan ketiga Ibu.
Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu? Kalau yang kulakukan ketika mengambil keputusan? Iya. Yang pertama tentu kita mencari data atau faktanya dulu. Nah, sudah kita cari fakta dan data, kemudian kita panggil orang-orang yang terkait dari permasalahan tersebut, kemudian kita berkomunikasi bersama untuk mencari langkah yang lebih tepat dalam penyelesaian permasalahan tersebut, sehingga penyelesaiannya tersebut betul-betul bermanfaat bagi orang banyak. Baik Ibu, ini pertanyaan yang keempat nih. Onde. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini? Melihat kasus yang dilema etika tadi ya, tentu kita melihat dulu faktor internal yang di dalam kita apakan dulu. Jadi yang lebih efektif tentu keputusan yang lebih mendengarkan pendekatan dengan pihak-pihak internal yang ada di sekolah kita ini. Jadi sebelum kita ke yang luar, tentu yang pihak yang lebih yang terkait, yang lebih fokus kepada program-program atau permasalahan yang ada di sekolah, itu yang akan kita jadikan sebagai keputusan, pengambilan keputusan dari pendapat-pendapat yang secara internal kesepakatan tadi. Ibu, kemudian Ibu, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus ini? Seperti yang kita ketahui ya, anak-anak di sekolah kita ini kan rata-rata itu menengah ke atas. Lebih banyak anak-anak yang tergabung kepada anak-anak yang katakanlah itu anak pejabat baik di tingkat Kota Padang maupun Sumatera Barat. Tapi intinya adalah kita tentu melakukan pendekatan dari hati ke hati kepada orang tua murid kita tersebut. Sehingga apapun peraturan, permasalahan yang ada di sekolah itu, intinya yang pertama tadi adalah kesepakatan dan saling mengerti, saling menghargai. Ini pertanyaan berikutnya Ibu, ini agak cukup panjang. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan ketika itu saja, atau memang ditunda dulu, dicari waktu yang tepat? Ya. Kalau masalahnya itu harus langsung diselesaikan di saat itu, harus kita selesaikan. Tetapi permasalahan itu misalnya menyangkut ke orang banyak, tentu itu melibatkan dan membutuhkan waktu yang tidak harus hari itu. Karena tentu ada data, kemudian ada pemanggilan, kemudian juga pokoknya yang intinya kalau permasalahannya itu harus diselesaikan hari itu, harus diselesaikan. Kemudian kalau permasalahan itu menyangkut orang banyak, tentu juga kita untuk menyelesaikan juga mencari keputusan baik, tentu melibatkan orang banyak itu juga. Ya, sesuai dengan prosedurnya yang lebih baiknya. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mungkin mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu yang Ibu ambil terkait dengan ini tentu yang membantu, terutama sekali yang membantu adalah rekan-rekan kita sesama guru, rekan guru. Karena rekan guru itu yang lebih mengetahui bagaimana permasalahan-permasalahan, terutama yang berhubungan dengan etika moral tadi, yang langsung juga berhubungan dengan para peserta didik kita. Jadi kekuatan yang lebih utama itu adalah rekan guru, karena kita sama-sama sepakat betul-betul setiap permasalahan yang ada itu tentu merajuk kepada kebaikan untuk semua orang. Ini yang terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa nih Bu yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Ya. Tadi kan juga kita sudah juga membahas bahwa kita setiap ada
kegiatan tentu kita ada tim. Kita harus saling koordinasi, kemudian saling komunikasi. Nah, koordinasi dan komunikasi itu sangat-sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Jadi pengambilan keputusan yang baik dan bijak itu tentu membutuhkan koordinasi, kemudian komunikasi, dan kolaborasi seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Luar biasa Ibu, wawancara kita hari ini. Mudah-mudahan Ibu, wawancara kita ini bermanfaat untuk banyak orang, terutama bagi kami yang cegit-cegit atau calon-calon kepala sekolah yang nanti mungkin akan mengambil juga kebijakan-kebijakan seperti yang diambil. Terima kasih Ibu atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang baiknya ambil, kalau yang kurangnya tolong dihilangkan. Jadi ambillah yang baik-baiknya, mudah-mudahan nanti kalau sudah jadi guru penggerak, jadilah betul-betul guru yang dapat menggerakkan, yang bisa digerak, dan juga yang paling utama adalah tergerak untuk memajukan pendidikan di sekolah di Indonesia umumnya. Insyaallah. Baiklah, demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Kepala SDN 33 Sawahan berkaitan dengan pengambilan keputusan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mudah-mudahan hasil dari wawancara ini bermanfaat untuk kita bersama, terutama bagi saya sebagai seorang CGP dan juga calon-calon kepala sekolah dimanapun Anda berada. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erizal dari SDN 01 Sawahan. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kota Padang. Kali ini saya akan mewawancara Kepala Sekolah SDN 01 Sawahan, Ibu Erizifni, terkait tugas CGP pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mari kita ikuti wawancara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Eri. Ini Bu, ini terkait tugas saya sebagai seorang CGP mewawancarai beberapa orang kepala sekolah, salah satunya Ibu, untuk mengetahui bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Apakah Ibu punya waktu Ibu? Silakan Pak. Baik Ibu, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Pak, dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua. Dilema itu ada dilema etika berdasarkan benar dan benar, kemudian ada rujukan moral yang berdasarkan pada benar salah. Oke Bu, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar keduanya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentang masalah yang atau kasus yang berhubungan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar, didasarkan dengan rasa peduli, kemudian rasa kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya dalam penyelesaian kasus tersebut. Kemudian Ibu, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang biasa Ibu ambil atau Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, tentu dengan adanya kasus tadi, kita terlebih dahulu menganalisa kasus yang terjadi. Maka pertamanya menganalisa kasus, kemudian melihat siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian nilai apa saja yang bertentangan dengan kasus yang terjadi, serta mengumpulkan data dan fakta yang mendukung untuk penyelesaian kasus tersebut, serta melakukan uji kebenaran benar atau salah kasus yang terjadi tersebut.
Berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi kasus tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi itu, kemudian melakukan pengujian benar dan salah, dan menguji paradigma benar lawan benarnya. Jadi kita melakukan pengumpulan data-data yang relevan terlebih dahulu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini? Yang menjadi tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, yaitu berpikir dengan matang tentang penyelesaian kasus tersebut, kemudian tidak menuruti emosi dalam penyelesaian masalah, artinya berpikir dengan tenang dalam menyelesaikan masalah tersebut, dan tidak terpengaruh oleh adanya bisikan atau arah-arahan dari orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya, jadi sesuai dengan aturan-aturan yang sebenarnya. Ini selanjutnya Ibu, pertanyaannya agak panjang Ibu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara nih, atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur atau seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Dalam menghadapi kasus dilema etika ini Pak Eri, jika kasus tersebut dirasa ringan, maka saya menyelesaikannya secara langsung, jadi tidak menggunakan jadwalnya. Tapi jika kasus tersebut dirasa berat dan permasalahannya terlalu rumit, maka diatur jadwal penyelesaiannya dengan memikirkan terlebih dahulu prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam penyelesaiannya. Jadi ada jadwal tertentu yang ditetapkan. Jadi kalau masalahnya berat dibuat jadwal. Iya, dibuat jadwalnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Iya. Dalam penyelesaian kasus-kasus dilema di sekolah, saya sering berdiskusi dengan wakil kepala sekolah. Kemudian ada juga guru CGP yang sudah lulus, yaitu Bu Citra, dan juga Pak Erizal yang sedang dalam pelaksanaan kegiatan CGP ini. Jadi kami berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini, saling bertukar pendapat. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dalam semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa nih Bu yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika ini? Dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan paradigma dilema etika, dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah yang sistematis sesuai dengan yang disarankan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran saat ini. Kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Jadi dalam penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika, diadakan pengujian, kemudian disusun langkah-langkahnya, kemudian kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang rasanya bisa kita bertukar pikiran dan mendapatkan pendapat mereka. Baik Ibu, luar biasa wawancara kita hari ini Bu. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat terutama bagi calon-calon kepala sekolah yang akan diangkat atau dilantik oleh pemerintah. Wawancara ini dapat membantu mereka nanti dalam pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan dilema etika ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Sawahan, Ibu Elizefni MPD. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat terutama untuk saya sebagai salah seorang CGP. Kemudian juga bagi calon-calon kepala sekolah yang nantinya tentunya akan mengambil keputusan terutama berkaitan dengan dilema etika.